Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Andes Herianto, MBA, PhD, dan juga Ibu Retno Ningrum Hidayah, SE, MSI, MSc, QIA, CRMP, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis matriks untuk perusahaan Facebook. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Endah Rahmawati dengan NIM 721141835. Yang kedua yaitu ada Feti Fatihatul Uza dengan NIM 721141837. Yang ketiga yaitu ada Ahmad Nur Faizin dengan NIM 72114185050. Yang keempat yaitu ada Anggi Febrianti dengan NIM 72114181119, dan juga saya sendiri yaitu Gina Nurvila Megaviana dengan NIM 72114181206. Oke, dalam analisis matriks terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan input. Tahapan input terdiri dari IFA, IFA, dan juga CPM. Yang kedua yaitu ada tahap pencocokan terdiri dari SWOT, GSM, BCG, dan juga IA. Yang ketiga yaitu tahap keputusan terdiri dari QSPM. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan teman-teman saya untuk memulai mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan sedikit mengenai profil dari perusahaan Facebook. Facebook berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Facebook adalah jaringan media sosial terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,3 miliar pengguna aktif di situs webnya saat ini. Facebook pada tahun 2014 mendapat rekor dengan jumlah total 890 juta pengguna, 745 juta pengguna ponsel aktif harian, dan pendapatan 3.851 juta dolar. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dan teman sekamarnya di Universitas Harvard. Awalnya, hanya dapat digunakan oleh kalangan mahasiswa Universitas Harvard sendiri, tetapi akhirnya Zuckerberg dan pendiri lainnya memberikan akses ke universitas-universitas lainnya, dan hingga saat ini dapat digunakan oleh masyarakat umum. Selanjutnya, visi dan misi dari perusahaan Facebook. Visinya yakni memberikan orang kekuatan untuk berbagi dan membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Sedangkan misinya, meskipun Facebook tidak memiliki pernyataan visi yang eksplisit, tetapi Zuckerberg menyebutkan 3 hal yang mengungkapkan keinginannya untuk perusahaan. Yang pertama, tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Yang kedua, temukan apa yang sedang terjadi di dunia. Yang ketiga, bagikan dan ungkapkan apa yang penting bagi individu. Facebook sendiri memiliki beberapa pesaing. Yang pertama yakni Snapchat, LinkedIn Corporation, Google Incorporation, dan Twitter Incorporation. Hasil analisis metrik dari perusahaan Facebook, yang pertama yakni EVA, evaluasi faktor internal. Merupakan alat strategi yang dapat digunakan untuk menganalisis internal dari berbagai bidang bisnis perusahaan yang mungkin mencangkup keuangan, pemasaran, akun, operasi, dan termasuk sumber daya manusia. Hal itu semua tergantung pada sifat perusahaan sendiri. Dapat dilihat dalam tabel, terdapat skor 2,86 menunjukkan bahwa posisi internal lebih kuat karena skor tertimbangnya di atas 2,5 yang merupakan rata-ratanya. Yang dalam hal ini menunjukkan bahwa strategi internal perusahaan Facebook memanfaatkan peluang dan mempertahankan serta melawan ancaman tersebut. Baiklah, analisis selanjutnya yaitu EV. EV digunakan untuk menilai lingkungan eksternal atau lingkungan mikro perusahaan yang dapat mencakup informasi sosioekonomi, teknologi, pemerintah, hukum, politik, dan persaingan. Nah, analisis dari EV ini ada opportunity sama threats.
Ada weight yang berdasarkan asumsi di mana hasilnya nanti 1. Terus ada rating, itu asumsi kita. Weight score itu weight dikali rating. Kemudian weight score-nya itu ditotal. Nah, dari analisis Facebook ini menghasilkan 2,70. Dengan total 2,7, skor tertimbang yang berada di atas skor tertimbang yang disyaratkan 2,5. Oleh karena itu, kami dapat menyimpulkan bahwa perusahaan Facebook berada dalam posisi yang lebih baik terkait keunggulan kelangsungan pasarnya. Artinya, perusahaan berada dalam posisi untuk memenuhi standar rata-rata kinerja industri. Masuk ke analisis terakhir dalam tahapan input, yaitu CPM, Competitive Profile Analysis, sebagai alat untuk membandingkan bisnis dan pesaingnya dan menunjukkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka. Tabel berisi sama dengan IV dan EV, yaitu weight, rating, dan weight score, di mana cara dan berdasarkan asumsi juga sama. Nah, dari hasil CPM tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan Facebook lebih stabil dalam hal kekuatan kompetitifnya dibandingkan LinkedIn dan Google. Artinya, dengan skor tertimbang 2,75 tampak lebih kuat daripada LinkedIn yang memiliki skor tertimbang 3,0, dianggap lebih eksplosif. Sementara perusahaan Google mempertahankan keunggulan kompetitif rata-rata dari 2 saingan lainnya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan. Analisis selanjutnya yaitu SWOT metric. SWOT metric di sini adalah sebuah alat analisis subjektif tentang informasi bisnis yang digolongkan dalam 4 bagian utama, di mana digunakan untuk pemahaman, penyajian, diskusi maupun pengambilan keputusan. Untuk SWOT metric Facebook sendiri, yang pertama yaitu kekuatan atau strength, di mana 1. Facebook merupakan media sosial terbesar di dunia dengan 1,3 miliar pengguna aktif. Yang kedua, iklannya sangat ditargetkan oleh bisnis tertentu berdasarkan demografi pengguna. Yang ketiga yaitu pendapatan Facebook meningkat sebesar 57% pada tahun 2014. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, di mana Facebook tidak memiliki visi yang jelas. Yang kedua, privasi pengguna sulit dipertahankan karena informasi digunakan untuk penargetan iklan. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunity, di mana LinkedIn memiliki 332 juta pengguna yang terdaftar, tetapi hanya sepertiga dari mereka yang merupakan pengguna aktif. Yang kedua, pertumbuhan pengguna Twitter diperkirakan menurun sebesar 9% tahun 2015, 8% tahun 2016, dan 7% pada tahun 2017. Yang ketiga, jumlah pengguna internet diperkirakan tumbuh menjadi 313 juta pada tahun 2019. Yang terakhir yaitu ancaman atau threat, di mana Facebook merupakan jaringan sosial berorientasi bisnis pengguna terkemuka. Yang kedua, banyak organisasi yang melarang Facebook karena hilangnya produktivitas karyawannya. Yang ketiga, Facebook biasanya menjadi sasaran serangan dunia maya yang dapat merusak reputasi dan mempertahankan pengguna yang sudah ada. Dari penjelasan tersebut dapat diambil tindakan melalui SO strategi, di mana S1, O1, dan O2. Facebook harus mengembangkan lebih lanjut situs jaring profesionalnya. Yang kedua, S2, S3, O4, di mana Facebook harus berinvestasi dalam analisis data untuk lebih memahami pelanggannya dan trennya. Strategi yang kedua yaitu WO strategi. Misalnya W1, O2, Facebook harus menyusun visi dan misi yang jelas. Kedua, W1, W3, dan O4, di mana Facebook harus berinvestasi dalam periklanan untuk pengguna media sosial dan bisnis yang ada di pasar. Yang strategi yang ketiga yaitu ST strategi. Misalnya S1, T1, di mana Facebook harus mengembangkan situs jejaring profesionalnya. Dan yang terakhir itu WT strategi, misalnya W1, T2, T3. Facebook harus membuat pernyataan visi dan misi yang jelas. Dan W5, T4, Facebook harus membuat struktur organisasi yang lebih jelas. Analisis selanjutnya yaitu GSM metric. Untuk membuat tool GSM, kita akan melihat data dari IV metric dan EV metric. Dari perhitungan yang telah kita lakukan, EV metric diperoleh sebesar 2,70 dan IV metric diperoleh sebesar 2,86. Hal ini menandakan bahwa Facebook berada pada kuartal 1 dengan penjelasan bahwa 1. Facebook harus
atau Facebook berada pada posisi yang excellent. Yang kedua, perusahaan terus berkonsentrasi pada pasar saat ini dengan melaksanakan strategi yang sesuai seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, maupun pengembangan fitur-fitur aplikasi lainnya. Yang ketiga yaitu perusahaan memiliki sumber daya yang sangat terlihat dari data karyawannya. Maka strategi yang cocok yaitu integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal. Yang keempat yaitu untuk mengurangi risiko, perusahaan dapat melakukan strategi disverifikasi konsentrik. Dan yang terakhir yaitu perusahaan berpeluang sukses untuk memanfaatkan peluang. Selanjutnya yaitu analisis BCG Matrix. BCG Matrix adalah analisis untuk mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Matrix BCG juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan juga sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan juga analisis portofolio. Pada BCG perusahaan Facebook, pangsa pasar relatif ditampilkan pada sumbu horizontal dan tingkat pertumbuhan pasar ditampilkan pada sumbu vertikal. Pangsa pasar relatif berkisar dari tinggi yang berada di sisi kiri dan juga yang rendah berada di sisi kanan. Tingkat pertumbuhan pasar berkisar dari yang rendah sisi bawah ke yang tinggi yang berada di sisi atas. Untuk analisisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gelembung terbesar adalah milik iklan internet. Tingkat pertumbuhan pasar iklan internet adalah sebesar 37%. Iklan internet berada di bawah kuadran SAPI Matrix BCG. Yang kedua yaitu adalah iklan seluler yang memiliki tingkat pertumbuhan pasar sebesar 54%. Iklan seluler termasuk dalam kuadran bintang Matrix BCG. Yang ketiga yaitu adalah permainan yang memiliki tingkat pertumbuhan pasar sebesar 77%. Permainan berada di bintang Matrix BCG kuadran tanda tanya. Yang terakhir adalah hadiah yang memiliki tingkat pertumbuhan pasar sebesar 20%. Hadiah adalah milik BCG kuadran anjing matrix. Yang selanjutnya yaitu IE Matrix. IE Matrix disusun berdasarkan kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan yang digabungkan dari EV dan IV Matrix. Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal yang menggunakan EV Matrix diperoleh skor sebesar 2,70. Total skor tersebut melebihi 2,50 yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu merespon dengan baik faktor eksternal dengan memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman. Sedangkan hasil analisis faktor internal yang menggunakan EV Matrix memperoleh skor sebesar 2,86. Terlihat pada gambar pada slide bahwa Facebook menempati sel kelima, yang artinya Facebook menempati posisi menjaga dan mempertahankan atau hold and maintain. Pada posisi hold and maintain ini, strategi yang dapat digunakan yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Yang selanjutnya yaitu GSPM. GSPM adalah alat yang berguna bagi para penyusun strategi untuk mengevaluasi strategi alternatif secara objektif. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui strategi mana yang masih dapat bersaing dalam pasar. Penentuan strategi alternatif dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang telah diidentifikasi pada analisis sebelumnya. Pada slide, terlihat bahwa alternatif strategi yang digunakan adalah mengakuisisi perusahaan lain dan meningkatkan periklanan, dengan masing-masing total skor yaitu 2,74 dan 2,99. Berdasarkan hasil menentukan strategi yang digunakan Facebook, maka diperoleh alternatif strategi yang memiliki nilai Total Attractive Score atau TAS yang tertinggi, yaitu strategi dengan meningkatkan periklanan yang memperoleh skor sebesar 2,99. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun ada materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.